Yesus juru selamat datang di Betlehem. 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 Yesus juru selamat datang di Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus, Kau sudah datang ke dunia ini Tuhan. Amin. Terima kasih. Kau memberikan kasih-Mu, Kau memberikan cinta-Mu yang lebih buat kami Tuhan. Terima kasih. Umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa setiap pujian kami. Amin. Kami mau bawa setiap kerinduan kami Tuhan untuk memuliakan. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa setiap kerinduan kita untuk meninggikan Tuhan. Holy, holy,
Tuhan akan berseru Tuhan, menyerukan namamu Tuhan, Amin. Juru Selamat kami, Yes. kekasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah datang ke dunia ini Tuhan, menyelamat setiap kami Tuhan, Amin. memberikan kasih-Mu yang luar biasa buat kami Amin. Tuhan. Yes, Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Biar sukacita Natal ada selalu di dalam hati kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, terlebih hati Amin. kami Yesus. Amin. Semua yang siap memberikan yang terbaik buat Allah kita, Juru Selamat kita, Yesus kita. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sukacita Natal boleh kita rasakan tahun ini. Yang pasti spesialnya kita boleh rasakan, kita boleh nikmati Natal ini di gereja kita. Amin saudara, amin. Boleh tengok kiri kanan, depan, belakang. Kasih salam, selamat Natal, selamat Natal. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala yuk. Oke. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung,
semangat Natal ya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh sorakan haleluya lagi deh. 5 kali ya. Biar makin semangat. 3, 2, 1. Haleluya. 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 Lagi. Haleluya. Sorak-sorak buat Allah kita. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yes. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan Angkat tangannya dua boleh ya. besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan Sorak sama-sama besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Amin. Biar jemaat saja yang katakan. besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan bagi-Mu Tuhan. Amin. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Sekali lagi katakan. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Haleluya. Haleluya. Boleh duduk kembali saudara-saudaraku. Haleluya. Gak sekedar ibadah Natal, tapi kita mau lebih lagi. Betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Amin. Amin. Kasihnya yang luar biasa. Kasihnya yang sungguh mulia buat kita. Kita mau bawa persembahan kita yang pertama. Tugas bisa mempersiapkan diri. Kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus.
di dalam kesatuan hati Tuhan. Ada Engkau di dalamnya Tuhan. Amin. Engkau di dalamnya Amin, Tuhan. Engkau di Yesus. dalamnya. Amin Tuhan. Bahwa di dalam kesatuan hati Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi setiap kami Yesus. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang menyatukan kami, cinta-Mu yang menyatukan kami, Amin. Terima kasih. bahwa kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk hidup melekat, menyatu dengan Engkau Bapa, baik kami pribadi lepas pribadi, Haleluya Yesus. baik kami sebagai istri dan suami, baik kami sebagai anak dan orang tua, Yesus. baik kami menjadi jemaat-Mu dan gembala-Mu Yesus. Satukan kami Tuhan, satukan hati kami terlebih Tuhan. Biar menjadi kehendak-Mu yang menjadi, bukan kehendak kami Tuhan. Terlebih kehendak-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Natal ini kami mau belajar Tuhan, untuk selalu menaruh apapun itu Tuhan, harapan kami, impian kami, sukacita kami Tuhan, bahkan sakit kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau senang Tuhan. Engkau disenangkan atas pujian kami Bapak. Sebentar kami mau belajar lewat firman-Mu Tuhan. Lebih lagi untuk kami menjadi umat-Mu yang bijaksana. Umat-Mu yang mau dibentuk Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan roh hikmat yang dari Engkau Bapak. Terima kasih Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman-Nya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Maaf saudara kalau saya lepaskan masker ini. Karena jujur saudara, saya agak berat rasanya berbicara dengan masker yang nempel di mulut saya. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saya akan berikan suatu ilustrasi yang menggambarkan bagaimana manusia itu pada umumnya. Bayangkan saudaraku, kita saat ini terkurung. Tidak bisa keluar dari sebuah penjara yang gelap dan pengap. Dan tidak tahu pasti kapan akan keluar dari penjara tersebut. Atau bahkan mungkin kita akan menghabiskan napas kita di sana. Tapi ketika tiba-tiba pintu terbuka, cahaya terang meneruak masuk, membawa sosok yang akan membebaskan kita. Bagaimana rasanya? Tentunya kita merasa bahagia yang luar biasa, lega dan penuh dengan sukacita.
mengisi hati kita. Saudaraku, demikianlah sebenarnya manusia pada dasarnya. Begitu mudah terjerat dengan dosa. Terikat, terkurung dalam selubung dosa. Tidak jarang dosa-dosa begitu erat mengikat kita sehingga kita tidak bisa untuk melepaskan diri darinya. Bahkan ada banyak yang terbelenggu oleh perbuatan di masa lalu mereka. Sehingga mereka tidak pernah bisa melangkah maju untuk mencapai masa depan. Bahkan ada yang sudah terbiasa di dalam kegelapan. Sehingga tidak percaya ketika sinar itu datang. Dia menganggap bodoh, dia menganggap remeh akan sinar itu. Tetapi saudaraku, perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kehidupan kita. Dia tahu keberadaan kita, dia tahu apa yang kita rasakan dan alami dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya tahu persis keberadaan kita. Tapi Tuhan juga mau mengulurkan tangannya sebagai bukti bahwa Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Tuhan yang sudah menciptakan kita sebagai manusia, Dia tidak rela untuk membiarkan kita binasa. Namun Dia sebaliknya rindu untuk setiap pribadi kita menerima keselamatan tersebut. Dan itu sebabnya hari ini kita bisa bersama-sama belajar bagaimana indahnya, bagaimana kasih Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan sebentar kita akan lihat bersama-sama akan pengalaman yang dialami oleh para gembala pada waktu itu. Kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah yang di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menimpa segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku, tema kita pada kesempatan ini adalah Natal mempersatukan dengan subtema kesukaan besar untuk segala atau seluruh bangsa. Nah saudaraku, kita akan melihat pengalaman daripada para gembala ini sampai akhirnya mereka mengalami kesukaan itu di dalam kehidupan mereka. Yang pertama kita akan melihat adalah mendengar firman Tuhan. Saudaraku, kita tahu bahwa bangsa Israel selama 400 tahun mereka tidak lagi mendengar firman Tuhan. Baik melalui mimpi, baik melalui nabi. Allah berdiam diri. Jadi kalau boleh saya gambarkan seperti tadi, kita berada di dalam penjara, di dalam kegelapan, di dalam pengapnya penjara. Demikian yang dirasakan oleh para bangsa Israel. Tidak terkecuali para gembala ini. Tetapi puji Tuhan, saudara. Saat itu, malam itu, mereka mendengar firman Tuhan. Saudara, ini yang satu hal yang luar biasa. Surprise yang Allah berikan melalui malaikat itu yang menyampaikan firman Allah kepada para gembala yang notabene di tengah-tengah masyarakat tidak termasuk hitungan, saudara. Mereka dianggap remeh. Tetapi di pemandangan Tuhan justru mendapatkan suatu prioritas utama untuk mengerti, untuk mendengar firman Allah. Dan luar biasanya saudara, para gembala ini ketika mereka mendengar firman Allah, mereka memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Benar-benar mereka perhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka. Seorang pun dari antara para gembala tidak ada yang memalingkan mukanya ke tempat lain. Tetapi mata mereka tertuju benar-benar kepada malaikat itu. Dan firman itu sungguh bekerja dalam hati mereka. Firman itu menimbulkan iman dalam hati para gembala. Saudaraku, ketika kita beribadah, dan secara khusus ketika firman Allah disampaikan, bagaimana dengan kita? Adakah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita asik sendiri bermain dengan Google atau dengan handphone yang kita pegang? Sehingga perhatian kita kepada firman yang sedang diberitakan tidak ada lagi. Bahkan mungkin 100% tidak lagi mendengarkan firman Allah yang disampaikan. Sehingga akhirnya kita kembali tidak mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi para gembala ini saudaraku boleh menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika mereka mendengar firman Allah, mereka berikan perhatian mereka secara khusus. Mereka bersungguh-sungguh mendengarkan firman Allah itu. Dan firman Allah itu bekerja dalam hati mereka, menimbulkan iman dalam kehidupan mereka. Saudara, ini belum menjadi peringatan dalam kehidupan kita pribadi lepas itu. Sehingga ketika kita beribadah, kita dengar firman Allah, kita boleh diberkati firman Allah itu. Tetapi bagaimana mungkin firman itu memberkati kita sementara kita tidak ada perhatian terhadap firman itu? Tidak mungkin, saudara.
Nah, saudaraku, para gembala ini mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Di dalam ayat 9 sampai 12, saya akan baca ulang ayat ini, saudaraku. Lukas 2 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, ini berita yang sebenarnya bangsa Israel secara khusus sudah menantikan ini cukup lama. Tetapi yang secara istimewa, para gembala yang notabene hanya hitungan yang kedua di tengah-tengah bangsa Israel justru mendapatkan kabar ini, saudara. Berita ini. Dan mereka tanggapi dengan serius. Mereka sungguh-sungguh memperhatikan akan firman yang mereka dengar. Saudara, coba jikalau kita bandingkan dengan Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14 demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Yang saya mau tekankan di sini, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Saudaraku, jadi orang hanya bisa percaya jikalau ada yang memberitakan. Dan inilah yang dialami oleh para malaikat, para gembala, saudaraku. Mereka mendengar firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu. Dan mereka terima, menimbulkan percaya di dalam hati mereka. Dan kemudian yang kedua, kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana reaksi mereka. Yang kedua adalah mereka sepakat. Ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Dari Lukas pasal 2 ayat 15 dan 16. Karena dikatakan oleh firman Tuhan demikian, saya bacakan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, jadi kita melihat di sini ketika mendengar firman Tuhan mereka percaya dan kemudian mereka sepakat, mereka berunding untuk pergi. Jadi ada action, saudara. Ada tindakan setelah mendengar firman Allah, mereka tidak berdiam diri. Tetapi mereka bertindak lebih jauh lagi. Mereka sepakat untuk pergi ke Bethlehem. Melihat apa sebenarnya yang sesungguhnya terjadi di sana. Saudaraku, kembali saudaraku, jikalau kita mendengar firman Allah,
Kalau tadi contoh yang pertama tidak ada perhatian terhadap firman Allah yang sudah disampaikan. Ini adalah firman Tuhan disampaikan, ada perhatian, diberi khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tidak ada action, tidak ada tindakan. Yakobus katakan itu sama saja kita menipu diri sendiri. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, mari kita mau lakukan. Jangan kita berpikir, oh sulit ini untuk dilakukan. Jangan pernah kita berpikir, oh ini tidak mudah. Ini berat. Tetapi mari kita mau lakukan, saudara. Sebab tidak ada satu pun firman Allah yang tidak bisa kita lakukan jikalau Tuhan ada beserta dengan kita. Dia akan memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Nah saudara, setelah mereka mendengar firman Tuhan timbul percaya dan akhirnya mereka bertindak pergi ke Betlehem. Dan apa yang terjadi saudaraku ketika mereka sudah sampai di sana, mereka melihat Yusuf, Maria dan Yesus sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, mereka bertemu dengan Yesus juru selamat yang baru saja dilahirkan. Saudara, ini sangat luar biasa, saudara. Mereka bertemu dengan Yesus yang adalah juru selamat. Yang mereka sudah memang nantikan sekian tahun lamanya. Walaupun mereka tidak membawa sesuatu sebagai persembahan untuk diserahkan kepada Yesus. Tetapi mereka memberikan hidup mereka. Sebagai persembahan yang hidup kepada Yesus. Dan mereka dipenuhi dengan kesukaan yang luar biasa. Mereka dipenuhi kegembiraan yang begitu luar biasa yang belum pernah mereka rasakan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Sukacita yang begitu dahsyat yang Tuhan berikan pada saat mereka bertemu dengan Yesus. Kesukaan itu masuk dalam hati sanubari mereka, membawa mereka penuh dengan kegembiraan. Yang tadinya mereka sudah capek seharian menggembalakan kambing domba. Tetapi pada malam hari ini sementara mereka enak-enaknya tidur, dibangunkan. Tetapi akhirnya ada balance. Ada sesuatu yang mereka dapatkan ketika bertemu dengan Yesus. Saudaraku, Yesuslah satu-satunya yang membawa kesukaan yang besar dalam kehidupan kita. Dia yang kita rayakan hari ini. Dialah yang mampu dan sanggup memberikan kesukaan yang besar dalam kehidupan kita. Kesukaan yang bukan seperti dunia berikan. Tetapi kesukaan yang datangnya dari sorga. Yang bersifat kekal. Sedangkan kesukaan yang ada dalam dunia ini hanya bersifat sementara, semu. Misalkan saja kita bersuka cita oleh karena kita lulus dengan predikat cum laude. Tetapi itu hanya sementara saja, saudara. Atau mungkin kita bersuka cita oleh karena mendapatkan untung yang begitu besar. Tapi ketika untung itu sudah habis, akhirnya bisa mempengaruhi sukacita yang kita alami. Tetapi ini bukan seperti itu, saudara. Sukacita yang dialami oleh gembala bukan karena mereka memperoleh harta kekayaan, tetapi karena mereka bertemu dengan juru selamat. Mereka bertemu dengan Tuhan yang menjadi dambaan mereka sekian tahun lamanya. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita boleh bersama-sama sepakat untuk hampiri Dia. Karena kita tahu hanya Yesus yang dapat berikan keselamatan dalam kehidupan kita.
Hanya Yesus yang bisa berikan hidup yang kekal dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan di sana, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada. Dan sebab itu saudaraku, tindakan daripada para gembala ini adalah sangat tepat. Mereka datang kepada Yesus. Mereka mesujud. Mereka menyembah kepada Yesus. Dan saya yakin percaya ini juga menjadi kerinduan kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mau alami suka itu di dalam kehidupan kita, senantiasa bekerja. Walaupun ada banyak tantangan, persoalan yang kita hadapi, yang memang kita tidak bisa hindari. Kita tidak bisa menolak. Karena sebagaimana Yesus katakan, selama di dunia kita berada, kita akan ada banyak menghadapi tantangan. Bahkan dia katakan, dunia akan membenci kamu, tetapi kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita sepakat satu dengan yang lain. Kita mau bersama-sama hampiri akan Tuhan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Dan kita akan bisa mengalami seperti yang dialami oleh para gembala. Mereka penuh dengan sukacita. Hati mereka dipenuhi dengan pujian. Dipenuhi dengan nyanyian yang mereka naikkan sepanjang perjalanan menuju padang untuk bertemu dengan domba gembalaan mereka. Dan yang ketiga, saudara, kita akan melihat apa yang mereka dengar sesuai dengan apa yang nampak di depan mereka. Kita akan melihat ayat ini, saudara. Saya akan ulang kembali ayat yang ke-16, saudara. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, firman Allah yang mereka sudah terima, mereka terima menimbulkan iman sehingga membawa reaksi atau tindakan untuk datang ke Bethlehem bertemu dengan Yesus. Itu membawa satu bukti yang kuat dalam kehidupan para gembala tersebut. Mereka semakin dikuatkan. Mereka semakin diteguhkan bahwa apa yang mereka lihat itu adalah merupakan bukti bahwa benar Yesus sudah lahir. Dia adalah Tuhan dan sekaligus menjadi juru selamat dalam kehidupan mereka. Dan tentunya juga bagi kehidupan banyak orang yang mau datang kepadanya. Sebab dikatakan tadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini sungguh sangat luar biasa. Dan biarlah ini saudaraku boleh mendorong kita pribadi lepas pribadi. Yang sudah menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari lebih lagi dekatkan diri kepada Tuhan. Ketahuilah apa yang dialami oleh para gembala ini juga boleh menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Selama kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, di dalam segala lika-liku persoalan permasalahan yang kita hadapi. Jikalau kita ada bersama dengan Yesus, maka Dia yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dia yang memelihara kita. Dia yang berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan yang belum, jikalau masih ada di antara kita yang hadir pada kesempatan pagi ini,
belum menjadikan dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Saat inilah kesempatan untuk saudara mengambil keputusan untuk datang kepadanya. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia akan membebaskan engkau dari segala dosa-dosa yang mengikat dirimu, yang mengurung dirimu, sehingga engkau tidak mempunyai kebebasan. Engkau datang beribadah tetapi tidak merasakan sesuatu kuasa daripada ibadah itu. Mungkin ini yang menjadi persoalannya, saudara. Mari, berkatalah pada dirimu sendiri, aku mau datang kepada Yesus. Aku mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Aku mau menjadikan dia sebagai Raja dan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Sehingga pengalaman para gembala ini juga boleh menjadi pengalaman saudara. Di dalam pengiringan saudara. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku. Apa yang selanjutnya mereka lakukan, saudara? Akibat bertemu dengan Yesus, mereka boleh alami hati yang membara. Saudaraku, dikatakan mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah di dalam ayat yang ke-20. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja lalu berhenti, saudaraku. Tetapi di dalam ayat 17 sampai 18 itu dikatakan mereka pulang dengan hati yang penuh sukacita memuliakan Tuhan sambil bersaksi. Pujian kita ada yang berkata tadi, supaya kita boleh memberitakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara sudah mengalami kesukaan yang besar ini dalam hidup saudara, jangan berdiam diri. Masih ada saudara kita, keluarga kita yang mungkin belum mengalami sukacita itu. Saatnya untuk kita bersaksi. Bersaksi bukan sama dengan berdebat, enggak, saudaraku. Bersaksi itu adalah menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Masalah dia mau terima atau tidak itu bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Coba kita baca, saudaraku, dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang ajaib. Berarti jikalau kita belum mengalami perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita, apa yang kita mau saksikan? Gak ada. Tetapi jikalau Yesus sudah berbuat perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita, itulah yang perlu kita saksikan. Dan saudara sendiri yang bisa menilainya. Saudara sendiri yang bisa mengukur apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan saudara. Bagaimana hidupmu dahulu sebelum terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekarang setelah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin dan percaya ada banyak Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara menceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu? Jangan berpuas diri, saudaraku. Yang penting kan saya sudah selamat. Masa bodoh dengan dia? Jangan, saudaraku. Justru inilah yang Tuhan berikan kepada kita pribadi, lepas pribadi. Sebagai umat Tuhan kita diberi amanat yang agung. Untuk memberitakan Injil.
Berita kesukaan itu supaya apa, saudaraku? Supaya orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, mereka boleh datang kepada terangnya yang ajaib. Seperti gembala tadi, mereka hidup di dalam kekelaman, di dalam kegelapan. Tetapi ada firman Allah yang datang, membukakan hati mereka sehingga timbul percaya. Dan akhirnya mereka bertindak datang ke Bethlehem dan bertemu dengan Yesus. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, ada sesuatu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang mereka ceritakan kepada banyak orang. Inilah yang mereka kabarkan kepada banyak orang. Sehingga di dalam pembacaan kita tadi katakan, orang-orang yang mendengar itu heran. Saya percaya tidak heran saja, tetapi mereka diberkati. Jadi ada dampak daripada kesaksian itu sebenarnya. Walaupun mungkin tidak terjadi pada saat itu, tetapi mungkin berselang waktu, tetapi satu perkara, mari kita mau ambil bagian kita masing-masing. Seperti tadi 1 Petrus 2:9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Yesus sudah berbuat keajaiban dalam kehidupan kita. Dia sudah berikan kesukaan yang besar dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita mau bagi-bagi kepada yang lain. Kita jangan berpuas diri. Mungkin saudara kita, saudara kandung kita atau tetangga kita masih ada di dalam kegelapan. Cobalah berbicara. Cobalah bercerita apa engkau sudah alami dalam kehidupanmu. Setelah engkau jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan. Gak usah takut saudaraku. Kita tidak memaksa dia untuk datang kepada Yesus. Tetapi menceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jangan ceritakan yang belum saudara alami. Tetapi apa yang saudara alami, itulah yang akan membawa dampak. Karena kalau kita bercerita saudaraku dengan apa yang kita tidak alami, orang lain akan mengatakan, oh kamu sendiri aja gak mengalami kok cerita. Tapi kalau benar-benar itu menjadi pengalaman dalam kehidupan kita, maka itu akan membawa dampak yang luar biasa. Itu akan membawa sesuatu yang mungkin tidak terpikir oleh kita. Tetapi itulah yang Tuhan kerjakan. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Biarlah kita pada pagi hari ini boleh diingatkan kembali akan firman ini. Bagaimana para gembala ini boleh mengalami kesukaan yang besar itu adalah setelah mereka bertemu dengan Yesus Kristus. Demikian juga kita akan alami hal yang sama. Sebab itu saudaraku, sebagai kesimpulan kita akan melihat saudaraku firman Tuhan pada kesempatan pagi. Kesimpulannya adalah di sini para gembala mendapatkan berita yang menggembirakan. Dan mereka respon dengan iman. Dengan pergi ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Dan ketika mereka sampai, mereka mengalami sukacita yang besar. Lalu mereka pulang sambil memuji Allah. Serta bersaksi sepanjang perjalanan mereka menuju padang. Dan oleh kesaksian mereka ada banyak orang yang diberkati. Saudara, ada banyak orang yang diberkati. Inilah tujuan Allah menyelamatkan kehidupan kita. Inilah tujuan Allah datang ke dalam dunia ini. Supaya kita diselamatkan tetapi juga orang lain melalui kesaksian kita. Melalui pemberitaan yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan saudaraku. Biarlah firman ini boleh menjadi renungan kita bersama-sama. Kita rindu mendengar firman Allah. Tetapi mari kita berikan perhatian yang khusus kepada firman Allah. Dan setelah kita dengar, mari bertindak. Lakukan action, lakukan tindakan selanjutnya. Sebab jika tidak, Alkitab berkata kita menipu diri sendiri. Dan mari kita datang kepada Yesus. Kita menyembahkan dia. Maka sesuatu akan terjadi dalam kehidupan. Kesukaan yang besar untuk segala bangsa itu akan
ada bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan ke satu pujian glory, glory, haleluya. Hallelujah. Glory, 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 hallelujah, hallelujah, puji Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, Glory, glory, Sementara musik nyanyikan pujian dengan lembut, kita mau koreksi hidup kita pribadi per pribadi. Adakah ketika kita mendengar firman Tuhan kita berikan perhatian khusus? Dan setelah kita dengar firman Allah, apakah itu menimbulkan iman dalam hidup kita yang akhirnya membawa tindakan, perbuatan dalam kehidupan kita untuk lakukan firman itu? Inilah yang membawa kita kepada kebenaran. Membawa kita sampai kepada Yesus. Sehingga kesukaan yang besar yang disediakan untuk segala bangsa itu boleh bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara sendiri yang tahu keberadaan saudara. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu dengan apa yang sedang saudara pikirkan saat itu. Tapi satu hal, firman Allah sudah kita dengar pagi ini. Biarlah itu kita izinkan bekerja dalam hati kita pribadi pas pribadi. Untuk boleh mengubah kita. Untuk boleh mengubah hidup kita. Sehingga kedepannya kita boleh alami sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Kalau sebentar, beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2021 ini. Kita akan memasuki tahun 2022, tahun yang baru. Yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi satu hal, jikalau kita bersama dengan Yesus,
Yesus menjadi Raja dan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Sebab dialah yang akan memimpin kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Dan sementara itu saya mengundang dengan hormat Bapak Suharyanto maju ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah sama-sama dengar. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Mari kita katakan, kita jabat Tuhan yang berkata. Jiwa kami bermegah Tuhan, karena kami mendengar berita dari sorga bahwa keselamatan sudah datang buat kami. Di tengah kekelaman hidup yang ada berita sukacita bahwa Yesus Juru Selamat datang untuk segala bangsa, tidak hanya bangsa tertentu, tetapi termasuk kami yang dulunya bukan umat pilihan, tetapi kami dijadikan bangsa yang kudus. Amin. Haleluya. Ya, kuasa firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini membangkitkan rema yang melahirkan iman, yang melahirkan sukacita di tengah-tengah pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan sukacita menjadi pengalaman hidup yang meluap. Amin, Yesus. Jika kami menjadi suratan hidup yang bisa dibaca oleh orang-orang di sekitar kami. Jadilah itu Tuhan. Jadilah itu firman hidup di dalam kami. Ya, kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Jika sebentar kami keluar dari tempat ini, kami boleh dipenuhi sukacita yang kudus. Amin. Sekalipun kami masih menghadapi problem yang ada. Tapi kami menghadapi dengan cara yang beda. Karena kami mengalami Yesus satu-satunya penyelamat. Di dalam namanya hanya ada nama yang membuat kolong langit ini diselamatkan. Dan meteraikanlah firman itu dalam loh hati kami ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sedang memberitakan firman-Mu. Ya, pengurapan Allah terus bekerja dalam hidupnya. Jadi saluran berkat buat setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Dan setiap kami yang mendengar Tuhan, kami dijamah oleh Roh Kudus. Kami percaya kami dijamah oleh Roh Kudus. Dan kami akan menikmati kuasa ibadah pada siang hari ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami hidup. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Siap beritakan kabar sukacita ke seluruh bangsa. Amin ya. Amin saudara. Oke, sebentar kita mau lihat persembahan dari wanita-wanita hebat yang gak mau kalah ceritanya. Persembahan tadi ibadah yang pertama, para pria-pria sekarang wanita-wanitanya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan.
Boleh kasih tepuk tangan lagi buat para wanita-wanita luar biasa, wanita-wanita pendamping pengurus kaum pria luar biasa. Sebentar kita mau bawa persembahan kita yang kedua untuk petugas. Boleh mempersiapkan diri. gereja kita. Sebentar, sembari bingkisan dibagikan dan sebelum pengumuman juga diberikan, petugas ya bisa mempersiapkan diri. Kita angkat pujian ini lagi. Siarkan di gunung, lahirnya
Oke, saya atas nama Ibu Gembala dan Sobat Pengurus mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Bagi saudara yang mungkin dari luar kota bisa angkat tangan lambaikan. Yang dari luar kota, puji Tuhan, dari ujung sebelah barat, ada dari luar pulau, ada dari luar pulau. Wow, di atas juga ada, puji Tuhan ya. Tuhan memberikan kasih-Nya buat kita untuk menghadapi hari esok yang penuh tantangan. Oke, pengumuman yang saya sampaikan, nanti sore ada ibadah khusus untuk teens, remaja. Oke, ya nanti sore jam 4 sampai jam 6, 16 sampai 18.15 untuk HW Kids, HW Teens. Kemudian hari Selasa, saya ingatnya Minggu. Besok Minggu tetap ada ibadah, yang pertama jam 6, kemudian yang kedua jam setengah 9, kemudian di cabang Tugu ada jam 16.15. Youth-nya ada pengumuman? Youth? Halo? Youth? Tidak ada info. Semoga besok tetap ibadah. Kemudian Selasa ada doa umum di tempat ini jam 18. Kemudian ada ibadah tutup tahun hari Jumat 30 Desember 2021 jam 18. 31 Desember 2021 di tempat ini jam 18. Untuk Sabtunya tanggal 1 Januari 2022 akan ibadah jam pertama jam 6, ibadah kedua jam 8.30 akan dilayani oleh Bapak Denny Yoga, ya, Denny Yoga dari Magelang. Disertai dengan perjamuan kudus, jadi Sabtu besok ibadah pertama dan kedua disertai perjamuan kudus dan pembagian ayat untuk pedoman kita. Saya kira tidak ada lain pengumuman. Sekali lagi atas nama Ibu Gembala dan pengurus gereja yang ada, kami bersyukur, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan dukungan dalam pelayanan tempat ini, baik dalam doa maupun dalam persembahan-persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Oke, mari kita akhiri ibadah kita bangkit bersama-sama, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Biarlah kita nyanyikan dengan segenap hati, tidak sekedar kita akan pulang, tapi berikan pujian yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama hadapan Tuhan.
bersyukur di akhir ibadah kami ya Tuhan. Engkau yang sudah memberi kesempatan bagi kami memuji, mengagungkan, menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin percaya pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Yang boleh memberkati kami setiap pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu yang datang pada kesempatan ini ya Bapa. Engkau yang mengerti masalah, problema, pergumulan yang dihadapi. Dan hanya Yesus yang mampu menyelesaikannya. Sebab itu mari Tuhan Engkau tumpangkan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu ya Bapa. Sehingga sebentar jikalau pulang dari tempat ini membawa berkat kekuatan, berkat kesembuhan, berkat kelimpahan Engkau curahkan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi semua yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Di pagi hari ini Tuhan Engkau memberkati. Pun juga pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah memberkati. Memberkati Ibu Pendeta Liana Wati Sutrisno. Beri kekuatan, beri kesembuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah pulang membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.